Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Ya, teman-teman ya, yang baru buka saya mengucapkan selamat berbuka ya. Alhamdulillah udah buka ya, teman-teman. Tadi ada yang komen ke gua, "Om, kok komen saya nggak pernah dibalas sih soal usaha bimbel. Gimana Om, bisa nggak dikasih kredit? Kan nggak ada stok nih Om." Ya, jadi iya sih ya. Gua kadang-kadang sorry ya teman-teman ya, suka kelewat kan banyak yang komen tuh. Sat komen. Kadang-kadang nih kalau udah dibales nih, kan teman-teman mungkin kejawab nih, itu suka nggak ada notifikasinya. Jadi gua kadang-kadang harus, apa ya, harus ini lagi lah, lihat-lihat lagi kan yang udah dibales yang mana aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mengenai usaha bimbel, sebenarnya sih bukan usaha bimbel ya, mau gue bahas mengenai usaha jasa lah ya intinya ya. Kalau bimbel kan bagian dari jasa sebenarnya. Jadi jasa banyak ya, ada jasa pendidikan, kayak bimbel, terus jasa angkutan, ini nggak kayak apa sih, kayak angkutan tuh loh, kayak travel tapi buat barang gitu loh, ekspedisi ya. Ada juga jasa kurir, itu jasa semua ya teman-teman ya. Bisa nggak sih dikasih kur? Bisa teman-teman ya. Bukan cuman kur sih, UMKM lah ya. Kalau kur nanti ke kur doang ya. UMKM secara umum bisa ya, kredit UMKM ya. Cuman ya gini, karakteristiknya mirip rumah makan teman-teman ya. Gue pernah bahas nih kredit untuk rumah restoran ya, yang membuat galau. Nah ini juga jasa nih sebenarnya buat galau juga. Bukan masalah nggak bisa bayar, bukan, justru jasa ini marginnya gede banget tuh teman-teman ya. Seperti rumah makan juga, restoran sama tuh, marginnya jasa tuh gede. Karena apa? Karena emang tidak ada hal yang diperjualbelikan sebenarnya jasa tuh. Jasa tuh full jasa gitu loh ya. Biaya-biaya pengurangnya yang paling gaji karyawan, kan operasional ya kan. Betul-betul didapat tuh loh. Jadi emang nggak ada yang kasarannya beli berapa jual berapa, margin margin apa laba kotornya berapa, nggak ada. Pokoknya jasa tuh ya gede, tapi jasa sendiri kalau apa artinya kasar gini ya, secara omset mungkin nggak gede-gede banget, ya. Nggak gede dalam artian jasa, ya kan dibanding dagang ya, mungkin harian bisa jutaan, tapi kalau jasa mungkin lebih lebih rendah ya. Cuman keuntungannya ya bisa 90% mungkin jasa ya, 70% mungkin ya, 70-90% jasa tuh. Pengen bersin lagi. Bisa nggak dikasih UMKM atau KUR lah ya? Bisa. Skemanya apa teman-teman? Kalau jasa itu modal kerja bisa, investasi bisa. Nah, modal kerja biasanya nggak gede teman-teman ya. Karena apa? Karena tidak ada stok yang diperjualbelikan kan. Kenapa modal kerja tuh ada kredit besar, misalkan toko, sembako gede, karena kan ada yang dijual belikan. Aduh. Nah, kalau jasa itu nggak ada yang diperjualbelikan sebenarnya. Nggak ada barang yang dijual, nggak ada barang yang masuk, nggak ada yang barang yang keluar, nggak ada. Ya, makanya modal kerjanya kecil. Kalaupun teman-teman mau ngajukan gede, misalkan jasa kayak bimbel atau jasa kayak kurir kayak JNE, misalkan teman-teman punya usaha JNE, bisa gede kreditnya, refinancing teman-teman, refinancing kredit investasi, refinancing. Cuma kalau modal kerja itu kan jaminannya boleh tanpa jaminan kan, misalkan kecil lah kan, mikro itu kan tanpa jaminan. Kalaupun ada jaminan ya paling-paling banter-banternya. Kalau jasa itu modal kerja 100 juta tuh kegedean ya, gede lah 100 juta tuh, karena memang apa kan, untuk nutupin biaya operasional doang kan, seperti itu. Nah, jaminannya kalau sertifikat bisa rumah ya enggak, bisa tanah kosong kalau modal kerja tuh. Persis kayak restoran kan kalau modal kerja, cuman yang kecil. Jaminannya kalaupun sertifikat rumah, tanah kosong, di luar tempat usaha pun boleh. Tapi kalau mau dapat gede, teman-teman bisa skema kredit investasi refinancing. Misalkan teman-teman punya JNE gede, misalkan teman-teman mau buka cabang lagi dan butuh gede, biaya gede, mungkin butuh biaya 400 juta. Gimana caranya? Bisa, tapi nggak pakai skema modal kerja, tapi pakai skema kredit investasi refinancing. Yang dijaminkan apa? Tempat usaha, ya. Tempat usaha yang teman-teman gunain itulah jaminannya. Nah, jadi usahain kalau mau dapat gede untuk jasa kreditnya, skemanya jangan modal kerja, tapi skemanya investasi refinancing. Tapi yang dijaminkan adalah tempat usaha. Intinya teman-teman harus punya aset tempat usaha dulu, ya. Kalau mau dapat gede. Tapi kalau saya mah ada rumah tapi di belakang gang, misalkan rumah saya, ya pakai modal kerja silahkan aja. Cuman ya modal kerja nggak bisa gede. Kenapa nggak bisa gede? Karena tidak ada yang berputar kan sebenarnya. Yang berputar kan barang orang. Kan. Kalau misalkan kurir kayak JNE. Sama seperti yang di komen juga, jasa pendidikan bimbel. Yang berputar kan nggak banyak ya. Kan nggak ada jual beli kan situ. Paling biaya gaji karyawan
atau sewa tempat, ya enggak. Terus ATK, ya kan, kalau bimbel seperti itu, ATK. Jadi tidak ada hal yang keluar masuk. Jadi ya kemungkinan modal kerja kecil kreditnya, ya. Kecuali teman-teman membuka cabang bimbel, tapi seperti gue bilang, KI refinancing paling, tapi teman-teman harus punya tempat usahanya teman-teman sendiri. Nah, itu yang dijaminkan di refinancing tempat usahanya. Seperti itu ya teman-teman. Jasa kurang lebih sama seperti rumah makan, restoran ya. Kalau kita ngasih kirim modal kerja gede-gede banget, khawatir ntar ditanya audit juga kita kan, ini uangnya kemana, kan muterannya nggak ada, seperti ya, bisa dibilang minim lah ya. Kalau jasa tuh modal kerja ya, sama kayak hotel Melati misalkan, modal kerja, modal kerja minim, susah lah. Hotel apa yang dijual modal kerja? Emang ada putarannya, ada stok yang berputar? Kan nggak ada misalkan. Paling kalau gede refinancing hotelnya, ya kan, refinancing kredit investasi, nyicil berapa tahun itu dapat gede langsung ya. Refinancing itu ya kayak gadein hotelnya gitu loh. Seperti itu. Sama kayak bimbel, gadein bimbelnya. JNE gadein JNE-nya, tapi punya sendiri. Asetnya udah sertifikat sama sendiri. Nah, seperti itu. Tapi kalau modal kerja, hotel gede pun, kelas Melati, itu modal kerjanya paling 1 M tuh udah kegedean. Karena apa ya? Kan nggak banyak putarannya, paling gaji karyawan, ya kan? Beli apa sih? Sabun mandi, handuk, laundry, itu kan hotel misalkan seperti itu. Kita bandingin juga kan. Itu kan termasuk jasa juga ya kan, jasa perhotelan. Ya jadi itu ya teman-teman ya, yang bisa gue sampaikan mengenai usaha jasa ya. Mungkin skemanya bisa teman-teman pikirin kalau kira-kira, aset saya cuma rumah nih, paling modal kerja, tapi yang kemungkinan dapatnya nggak besar. Tapi kalau kebetulan nih, aset saya, tempat usahanya itu udah punya saya nih, bimbel. Ya udah kita refinancing aja, dapatnya bisa 400, bisa 500 tergantung kebutuhan teman-teman dan kemampuan teman-teman. Ya. Itu aja yang bisa gue sampaikan ya mengenai usaha jasa ya. Semoga menjawab teman tadi yang mungkin kelewat-lewat komennya, nggak pernah gue balas katanya. Padahal mungkin kelewat sih, yang gue usahain gue selalu balas sih ya, sepanjang gue tahu gue balas. Kalaupun gue nggak tahu, gue pasti balas nggak tahu juga ya. Itu aja bisa gue sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.